Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu untuk kelas 5 dan kelas 6. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, kenapa kita belajar di ruangan yang sama? Karena guru kelas 6 tidak hadir, jadi Ibu akan mengajar dalam kelas yang sama. Untuk kelas 5 akan belajar mengenai pengalamanku, sementara untuk kelas 6 akan belajar mengenai faktor-faktor gejala alam. Nah, tujuan pembelajaran kita agar kita dapat membuat suatu karangan mengenai pengalamanku, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Untuk kelas 6, supaya kita tahu apa saja faktor-faktor gejala alam dan contoh-contohnya apa saja. Nah, kita mulai ya. Untuk kelas 6, coba dibaca dulu bukunya. Nah, buka LKS halaman 12. Nah, anak-anak, untuk kelas 5, siapa yang tahu apa arti karangan? Nah, karangan itu adalah suatu ide pengalaman pribadi yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi, anak-anak bisa menuliskan apa yang sedang anak-anak pikirkan dalam bentuk suatu tulisan, baik itu tadi mengenai suatu perjalanan atau suatu kejadian, mungkin di kampung atau di tempat tinggal kita terjadi gempa atau tsunami. Kita boleh ceritakan di sana bagaimana pengalaman kita menghadapi hal itu. Nah, anak-anak, untuk setiap kelompok mendiskusikan LKS yang ada di halaman yang ke-7. Nah, untuk kelas 6, apa saja faktor-faktor gejala alam? Iya, pintar Kevin. Jadi faktor gejala alam itu ada 2. Faktor yang disebabkan oleh ulah manusia, yaitu contohnya adalah tanah longsor, banjir. Nah, yang menyebabkan tanah longsor apa? Mungkin terjadi penebangan secara liar. Kenapa terjadi banjir? Karena membuang sampah sembarangan. Nah, apa saja lagi selain faktor ulah manusia? Yang kedua yaitu faktor alam itu sendiri. Pintar. Tadi siapa yang jawab? Verlita. Nah, kalau misalnya gejala alam itu sendiri, contohnya itu adalah tsunami. Terus apa lagi? Gempa, angin topan, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ini kira-kira faktor gejala yang disebabkan oleh siapa? Pintar. Yang disebabkan oleh manusia. Gambar berikutnya, ini contoh faktor gejala apa anak-anak? Pintar. Faktor ulah manusia lagi. Yang ketiga, faktor alam. Pintar. Jadi semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang coba kamu kerjakan LKS kamu. Diskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Untuk kelas 5, bagaimana? Siapa yang mau baca karangannya? Silakan. Untuk kelompok 2. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, kelompok-kelompok yang lain boleh mencontoh daripada kelompok 2 tadi. Jadi, untuk membuat suatu karangan yang perlu kita ingat adalah yang pertama, yaitu menentukan tema, yang kedua, menentukan judulnya, yang ketiga, membuat kerangka karangan. Siapa yang tahu apa manfaat kerangka karangan? Pintar. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita membuat suatu cerita dan untuk tidak terjadi yang namanya pengulangan kata. Pintar. Nah, sekarang tugas kelas 5 di rumah, kamu membuat suatu karangan minimal 5 paragraf mengenai pengalaman pribadi kamu. Nah, untuk kelas 6, silakan. Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Kelompok 5. Tepuk tangan buat kelompok 5, bagus. Nah, untuk kelas 6, sekarang tugas kamu di rumah adalah membuat clipping. Nah, dari pembelajaran kita pagi ini, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang tidak mengerti? Semuanya paham ya? Nah, kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dari materi Ibu, terima kasih.